Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mafiroh, NIM 1221109, kelas Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama HSC. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara di pengadilan agama? Hakim dalam menjalankan hukum acara di pengadilan agama memiliki peran yang sangat penting. Hakim merupakan salah satu unsur dari peradilan yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal menjalankan tugasnya tersebut, hakim harus senantiasa berpedoman pada hukum acara peradilan agama. Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara di pengadilan agama. Yang pertama, menguasai hukum acara peradilan agama. Yang kedua, bersikap imparsial dan tidak memihak. Yang ketiga, mengusahakan perdamaian antara para pihak. Yang keempat, mendengarkan keterangan para pihak. Yang kelima, memutuskan perkara berdasarkan bukti dan dalil yang sah. Yang keenam, membuat putusan yang adil, cerdas, dan bijaksana. Yang ketujuh, melaksanakan pemeriksaan secara cepat, biaya ringan, dan sederhana. Pertanyaan yang kedua, bagaimana komparasi spesifik hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama? Yang pertama ada kewenangan. Pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata yang tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan agama. Kewenangan pengadilan negeri meliputi perkara perdata umum seperti gugatan, permohonan, dan sengketa harta bersama, perkara perdata khusus seperti gugatan pembagian harta bersama, gugatan cerai, dan gugatan harta wakaf, perkara perdata internasional seperti gugatan yang melibatkan pihak asing. Yang kedua, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang berhubungan dengan hukum Islam. Kewenangan pengadilan agama meliputi perkara perkawinan seperti gugatan cerai, gugatan rujuk, dan gugatan pembagian harta bersama, perkara waris seperti gugatan pembagian harta waris, perkara wakaf seperti gugatan peralihan hak atas tanah wakaf, dan perkara zakat, infak, dan sedekah. Kemudian ada yurisdiksi. Pengadilan negeri memiliki yurisdiksi yang lebih luas daripada pengadilan agama. Pengadilan negeri memiliki kewenangan memeriksa dan memutus semua perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara. Sementara itu, pengadilan agama hanya berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata yang berhubungan dengan agama Islam. Selanjutnya ada hukum acara. Hukum acara di pengadilan negeri diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sementara itu, hukum acara di pengadilan agama diatur dalam satu undang-undang saja, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa di pengadilan negeri dilakukan melalui putusan hakim. Sementara itu, penyelesaian sengketa di pengadilan agama dapat dilakukan melalui putusan hakim, perdamaian, atau rujuk. Kedudukan hakim di pengadilan negeri dan pengadilan agama sama-sama berada di bawah Mahkamah Agung. Namun, hakim di pengadilan negeri memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hakim di pengadilan agama. Hal ini karena hakim di pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus semua perkara, sedangkan hakim di pengadilan agama
hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata yang berhubungan dengan agama. Tugas dan tanggung jawab hakim. Tugas dan tanggung jawab hakim di dalam pengadilan negeri dan pengadilan agama pada dasarnya sama, yaitu mengusahakan perdamaian, mendengarkan keterangan kedua belah pihak, melaksanakan pemeriksaan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Namun, hakim di pengadilan agama memiliki tugas tambahan, yaitu memberikan bimbingan keagamaan kepada para pihak yang berperkara. Pertanyaan ketiga, bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara perdata dan peradilan agama di masa yang akan datang? Saya yakin bahwa hukum acara perdata dan peradilan agama di Indonesia dapat menjadi lembaga peradilan yang lebih adil, profesional, cepat, sederhana, terjangkau, serta berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut, seperti peningkatan kompetensi hakim peradilan agama. Hakim peradilan agama perlu ditingkatkan kompetensinya, baik secara teknis maupun non-teknis. Yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana peradilan agama. Sarana dan prasarana peradilan agama perlu ditingkatkan supaya dapat mendukung kelancaran proses persidangan. Dan yang ketiga, peningkatan aksesibilitas peradilan agama. Aksesibilitas peradilan agama perlu ditingkatkan supaya masyarakat dapat mengakses keadilan dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.